warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israwati, Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi sekarang saya berada di Pasar Pak Baeng-Baeng. Tujuan saya ke Pasar Pak Baeng tersebut untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu mewawancarai beberapa pedagang yang ada di pasar ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mendatangi pedagang pertama. Maaf sebelumnya Ibu mengganggu. Perkenalkan, saya Israwati dari Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya ke sini yaitu ingin mewawancarai beberapa pedagang yang ada di Pasar Pak Baeng-Baeng. Sebelumnya kalau boleh tahu Ibu, siapa namanya Ibu? Bu Nur Laila. Oh, Bu Nur Laila. Kira-kira berapa usianya Ibu? 27. Sudah berapa lama Ibu berjualan sebagai pedagang di Pasar Pak Baeng-Baeng? Baru 7 bulan. 7 bulan. Mengapa Ibu lebih memilih bekerja sebagai pedagang? Kenapa tidak yang lain? Lebih bagus kayak begini. Lebih bagus pedagangnya Bu. Terus di mana Ibu berjualan selain di pasar ini Bu? Sini Bu. Di sini saja Bu. Pukul berapa dan pasar ini tertutup dan terbuka Ibu? Jam 7 malam, buka subuh jam 10. Buka subuh, tutup malam. Kira-kira berapa modal yang Ibu keluarkan? Kalau modal sudah lebih. Juta lebih. Berapa kira-kira keuntungan Ibu setiap harinya? Kalau keuntungannya enggak terhitung karena di bulan setiap ini begini. Enggak terhitung ya Bu. Sampai anak-anak apa enggak dihitung gitu. Terus apakah hasil keuntungannya itu Ibu bisa memenuhi kehidupannya Ibu sehari-hari dengan keluarga? Oh, bisa, alhamdulillah. Anakku 5. Banyak ya Bu. Terus Ibu, apakah ada yang membantu Ibu dalam berjualan Ibu? Enggak, Sendiri Bu? sama bapaknya juga. Oh, sama Bapak. Bengkel bapak. Terus bagaimana Ibu untuk menghadapi kenaikan harga? Kan biasa Bu kadang naik, kadang turun. Dihantam begitu. Dihantam saja ya Bu. Iya, apa kalau enggak lagi enggak menjual ke sini. Iya Bu. Iya. Apa saja suka dukanya Ibu dalam menjadi pedagang? Maksudnya sukanya Ibu misalnya bagus karena banyak pedagang, apalagi kan Ibu selama Covid kurang. Iya, gini juga biasa-biasa aja. Oh, biasa saja. Terus apa harapannya Ibu untuk masa depan? Harapannya Ibu apakah Mengeluh begitu tapi mau di apa? Oh iya Bu. Makasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga rezekinya dipermudah. Terima kasih Bu. Cari wawancara. Perkenalkan Bu, nama saya Israwati dari Universitas Negeri Makassar Bu. Tujuan saya ke sini Bu untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu melakukan wawancara terhadap beberapa pedagang. Kalau boleh tahu Bu, siapa namanya Ibu? Saya Ani. Ani Bu. Berapa usianya Ibu? Saya 52. 52. Kira-kira sudah berapa lama Ibu berjualan di pasar ini Bu sebagai pedagang? 32 tahun. 32 tahun Ibu. Sudah lama ya Bu? Lama. Mengapa Ibu lebih memilih pekerjaan pedagang, kenapa yang enggak lain Bu? Karena gimana ya, terus terang saya mencari pekerjaan yang istilahnya kayak pegawai negeri atau dan lain sebagainya itu susah sekali. Terus apa ya, perekonomian juga kayak seperti ini ya. Sedangkan anak saya aja cari pekerjaan susah. Jadi anak saya pun saya suruh jualan bakso. Iya, yang di UIN Jakarta itu jualan bakso Mbak sekarang. Ya karena perekonomian terus terang saya selama terakhir ini perekonomian betul-betul. Apalagi selama Covid ya Bu? Iya, selama Covid saya dulu jualan nasi saya. Sampai ada jualan nasi, lari ke sini karena masih 2 anak ini saya sekolahkan di UIN sama yang di Banten itu di SMA Banten. Ya, jadi lari ke pisang karena terus terang tidak ada sama sekali tuh orang beli nasi, apalagi alasan tidak boleh belanja di luar dan lain sebagainya lah. Iya saya. Terus Ibu berjualannya di sini saja atau ada di tempat yang lain Ibu? Di sini saja saya. Di sini saja Bu. Pukul berapa Ibu kira-kira buka dan pukul berapa tutupnya Ibu? Saya itu buka habis subuh, saya nggak tentu ya, kadang-kadang itu pas subuh, azan subuh itu selesai sholat itu keluar, kadang-kadang kalau
kalau ada bongkaran begitu jam setengah 3 subuh itu sudah keluar. Nanti tutup itu kadang jam 9, kadang jam 8, apalagi suasana seperti ini kita tidak berani malam-malam. Mentok itu sudah jam 10. Kira-kira Bu, berapa modal yang Ibu keluarkan? Kalau modal begini sayang paling sekitar 4 juta 5 juta. 4 juta 5 jutaan ya Bu. Berapa kira-kira keuntungannya Ibu dalam sehari Bu? Kalau dalam sehari itu tidak bisa ditentukan sayang, apalagi suasana seperti ini ya, kayak begini sudah kurang pembeli istilahnya. Kalau keuntungan itu tidak bisa ditentukan kayak 100 sampai 200 dalam sehari, tidak bisa sayang, karena pisang ini bagaimana ya, tidak bisa menjual kayak barang-barang campuran ya, banyak barang campuran karena mentok di total laba segini bisa. Begitu sayang ya, 100-200 begitu aja lah ya. Apakah Ibu berjualan di sini ada yang membantu Ibu, misalnya anak, Saya sama mama saya, Oh, sama mama. om saya, ada om saya di sana juga. Oh iya Bu. Bagaimana Ibu menghadapi kenaikan harga biasa ya Bu? Misalnya pisangnya itu naik Iya, memang naik harganya sekarang. pesat, turun. Kalau saya mengantisipasi seperti itu, kalau yang langganan-langganan lama, istilahnya yang hari-hari beli begitu, itu saya masih bisa menjual itu harga tetap. Tapi kalau yang istilahnya orang-orang baru beli kayak yang begitu ya, ada yang saya jual 15, ada yang saya jual kalau besar begitu, ada yang saya jual 20 begitu. Tergantung ya Bu. Iya, dapat untungnya dari orang baru-baru beli. Iya Bu. Iya. Terus apa saja suka dukanya Ibu selama menjadi pedagang Ibu? Suka dukanya itu banyak sayang. Sukanya kadang-kadang kalau pas lagi ekonomi bagus ya, itu senang, pemasukan juga cukup, saya bisa membayar istilahnya biaya anak sekolah juga cukup. Habis dukanya kalau sudah perekonomian seperti ini ya, apa ya, pemasukan kurang, pembeli nggak ada. Kalau boleh tahu Ibu, apa harapannya Ibu untuk masa yang akan datang? Kalau bisa bagaimana ya, diperbaikilah ekonomi, terus kayak apa ya, penekanan covid begini, usahakan lah ya, bagaimana lah kayak negara-negara yang lain, bagaimana bisa makan lah, jangan terlalu terlalu sekali untuk Indonesia. Terus terang, karena kenapa saya bisa bicara seperti itu, karena saya itu sering komunikasi sama temannya yang ada di Australia, sering yang ada di Jerman, ada yang di Kairo, apalagi yang ini Banten ini, sering komunikasi sama yang di Kairo, sama yang di Mekah. Dia bilang, Trin, kamu kesini aja, lari sekolah kesini sampai dibutuhkan. Iya, terus terang anu sekali, biar anak sekolah tertekan sekali. Iya, Bu. Apalagi yang sekolah online, bukan malah pinter sayang, malah bodoh. Kenapa saya ngomong malah bodoh? Karena orang tua yang mencatat anaknya begini. Terus terang, bukan kita bagaimana sih? Saya karena punya cucu seperti itu, dia mengeluh, sekolahan pun mengeluh. Iya, terus terang anak-anak sekarang yang sekolah online ya, maaf aku bukan emosi ini ya, karena saya lihat itu lah pegang udah selesai nak, sudah apa yang dilihat, bukan pelajaran, apa yang bagaimana TikTok ya saya ya, begitulah ya kehidupan sekarang seperti itu. Jadi begini Pak, perkenalkan nama saya Israwati dari Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya ke sini Pak untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu melakukan wawancara terhadap beberapa pedagang. Salah satunya yaitu Bapak. Kuning tidak ada yang warna nih. Warna ungu jadi dengan pink. Kalau boleh tahu Pak, siapa namanya? Dari Pak Samsul. Zona dia ada di sana sasa. Iya. Berapa usianya Bapak? 41. 41. Sudah berapa lama Bapak berjualan di pasar ini Pak? Jadi 10 tahun. 10 tahun. Mengapa Bapak lebih memilih pekerjaan pedagang daripada pekerjaan yang lain Pak? Milih tadi. Pedagang itu waktunya luang waktunya, bisa menentukan sendiri. Beda dengan pekerjaan lain. Apakah Bapak berjualan di sini saja atau ada di tempat lain Pak?
Di sini saja. Ngari papanduan ah? Iya, silahkan. Pukul berapa buka dan pukul berapa tutup, Pak? Jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kira-kira berapa modal Bapak yang keluarkan? Modal, Iya. kita yang tahu juga berapa. Dagang begini tuh modalnya kita usaha. Iya. Yang kecil dari ini ada? Oh, yang 7 ribuan belum dimasuk. Hari Senin itu salah. Ada yang kecil-kecil begitu, Ji. Itu mungkin kita tanya. 2 ribuan, Ji. 2 ribuan. Baru kayak talsab. Tidak bisa. 5 ribu lagi basaran jual itu. 2 ribu. Siapa nih? 2 ribu. Tabe. Berapa kira-kira keuntungannya Bapak setiap hari? 2.000 nih sering. Iya. 2.000 nih sering. Ini sering. Antara 100 sampai 200 ribu. Ini berapa? 5 ribu. Nah siapa itu anak? Nah, Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari beberapa pedagang yang telah saya kunjungi, saya dapat menyimpulkan bahwa mereka mengeluh terhadap pembeli yang kurang berkunjung ke toko mereka. Selain itu, mereka juga mengeluhkan dengan adanya COVID-19, pembeli yang sebelumnya misalnya 20 orang dengan adanya COVID tinggal 5 orang atau 10 orang yang paling banyak. Selain itu, keuntungan yang mereka dapatkan juga selama ada COVID, yang sebelum ada COVID itu mereka mendapatkan keuntungan 500, dan setelah ada COVID mereka hanya mendapatkan keuntungan 100 atau 200 ribu. Itulah wawancara dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.